Kita kasih ini ada Ahmad Sugandi. Ya, selamat siang Ahmad Sugandi. Selamat siang Bang Edis. Ya, silakan Ahmad Sugandi, nyalakan kamera Anda. Ahmad Sugandi. Ya, gimana? Kayaknya pernah naik sini sebelumnya, Bang? Kemarin saya. Senang aja lihat Bang Edis. Pernah. Saya fansnya Bang Edis. Iya, saya tanya dulu, Ahmad Sugandi ini Muslim? Muslim. Muslim. Ya, gimana? Sebentar saya ini kan dulu. Sebentar, sabar. Sabar ya. Oke, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan ini, Saudara Ahmad Sugandi? Iya, saya ngikutin terus Bang Edis gitu. Senang aja. Coba saya mau tes dulu nih, Anda benar-benar Islam atau bukan? Masa Islam kok senang? Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, mantap ya. Sudah sah ya, sah dia Muslim. Gini, kenapa Anda Muslim kok suka dengan Edis TV? Ya, kenapa yang nggak suka? Yang ada di alam semesta ini saya menyukainya semuanya. Walaupun sekalipun saya mengatakan fakta-fakta tentang agama Islam yang membuat Islam babak belur. Berarti Anda mengakui bahwa Muhammad itu sebagai sosok yang sering berhalusinasi? Kalau keyakinan saya tidak menyalahkan orang lain tetap ya. Nabi Muhammad itu kan sama makhluk dia. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu sosok yang suka halu? Nah, bisa jadi. Lihat tuh teman-teman. Tolong yang video yang tadi itu kalian upload, nah gitu loh. Tugas kalian itu adalah menangkap momen-momen yang terbaik, lalu kalian upload di media sosial kalian. Tapi jangan pakai nama Edis TV lagi, pakailah nama kalian sendiri. Karena begini teman-teman, semakin banyak akun Edis TV, itu semakin sulit orang menemui saya, mencari yang asli. Iya benar. Kalau kita ketik di kolom pencarian Edis TV, yang muncul itu saya hitung kemarin itu 160 lebih. Pakailah akun kalian sendiri tuh, woi. Bikinlah nama kalian sendiri, jangan nempel-nempel nama saya. Nah, jadi Anda sebagai Muslim sudah diklarifikasi tadi bacaan Al-Fatihah Anda juga paham ya. Anda mengaku bahwa Muhammad itu memang sosok yang suka berhalusinasi. Ya, kalau dilihat dari datanya kan seperti itu. Tapi kan kita sebagai makhluk manusia, saya menyaring semua yang ada di luar sana gitu, di luar diri saya gitu, Bang Edis. Baik. Ya, jadi begini teman-teman ya. Apa yang saya katakan itu diiyakan oleh Pak Ahmad Sugandi ini ya, diiyakan oleh beliau. Karena memang riwayat-riwayat itu kita dapatkan dari literatur Islam sendiri. Ya, sejarah-sejarahnya gitu. Iya, karena memang Muhammad itu dia berhalusinasi dia. Seperti itu. Nah, jadi, bukti-bukti bahwa Muhammad suka berhalusinasi itu, bahkan dia itu sangat diduga kuat bahwa Muhammad itu mengalami masalah mental atau kejiwaan. Dia pernah mengalami pengen bunuh diri. Halo? Ya. Tahu Muhammad pernah pengen bunuh diri? Nah kan gini loh Bang Edis, kadang-kadang dari ulama kita yang diceritain Bang Edis kan kadang nggak disampaikan. Nah, itu dia Bang.
Kan jadi saya membaca Bang Edis sama membaca dari ulama-ulama Kristen, tapi saya dalam arti tidak menyalahkan ya Bang Edis. Ke Bang Edis tidak menyalahkan, ke ulama-ulama dari Islam saya tidak menyalahkan. Cuman nggak semua diungkapkan seperti sekarang Bang Edis. Katakanlah Bang Edis, tapi nggak apa-apa ya, Bang Edis dicari-cari nih. Nabi Muhammad ini seperti apa nih, cari-cari yang nggak diungkap-ungkapkan sama ulama. Ulama. Nah seperti itu. Nah sekarang orang-orang Muslim, jadi pas Bang Edis ngomong gitu dia cari tahu, kaget gitu. Oh bener nggak ini kan gitu kan, nggak setelah dicari ternyata benar. Bisa seperti itu. Dalil-dalil itu nggak diungkapkan semuanya. Gitu. Dia mungkin aja diceritakannya yang bagus-bagus, yang karena kan dia makhluk juga kalau menurut saya ya, tapi saya tidak menyalahkan siapapun dalam konteks ini ya Bang Edis ya. Jadi maksud saya gini Bang, saya itu ingin mencerdaskan atau memberi informasi yang selama ini itu tidak diberikan di pondok-pondok pesantren, di pengajian-pengajian. Kalau Abdul Somad kan ceritanya yang anu terus. Coba kalau dibahas, Nabi Muhammad pernah mencoba ingin menjatuhkan dirinya dari tebing. Itu kan sebagai salah satu indikasi bahwa Muhammad itu memang mengalami yang namanya gangguan mental. Orang yang mau coba bunuh diri itu adalah orang yang mengalami sebuah mental depression. Tahu kan? Ya. Seperti itu. Dan Muhammad mengalami itu. Dan kalau saya katakan begitu, kalian jangan berangkat ke Mabes Polri. Nanti kalian berangkat ke Mabes Polri ngomong, Pak, orang ini memfitnah Muhammad. Dia katakan bahwa Muhammad mengalami penyakit mental. Katanya pengen mencoba bunuh diri. Pas mau diketik laporannya, ternyata benar. Gimana? Pantesan laporannya nggak laku. Pak, saya sudah bilang tuh, ormas-ormas Islam rekam ini, datang ke Mabes Polri, berangkat rame-rame. Mana sih? Bilang saya yang mengatakan bahwa Muhammad mengalami halusinasi, mengalami gangguan mental. Bukti-buktinya apa? Bukti-buktinya ada di dalam literatur Islam itu sendiri. Muhammad disihir, akibat kena sihir itu dia nggak tahu, dia sudah berhubungan badan nggak sama istrinya, dia bingung, nggak tahu dia. Saya sudah berhubungan dengan Aisyah belum ya saya ya? Itu ada, itu riwayat itu ada. Dia mengalami halusinasi, nggak ngerti dia sudah berhubungan badan atau belum. Kemudian dia juga pernah mencoba bunuh diri. Gimana? Ketika saya bilang begitu, marah. Tapi ketika ngomong, Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Kenapa kalian tiap hari ngomong, Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad? Muhammad meneruskan ajaran-ajaran Yesus. Muhammad itu meneruskan Muhammad sujud, Yesus sujud, artinya ajaran Muhammad sejalan dengan ajaran Yesus. Iya, makanya di sini saya meluruskan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus menubuatkan orang yang kayak Muhammad yang menderita gangguan halusinasi? Gimana sih Anda ini? Ketika saya bilang gitu ya jangan marah. Bantah. Nah, berikan data-datanya bahwa yang saya katakan tidak benar. Gitu. Silakan ya. Jadi keseluruhannya kan dari Islam juga intinya emosi itu kan harus ditahan, jangan marah-marah, kerjaannya emosi, kita harus toleransi, itu kan intinya di dalam Islam itu sebenarnya seperti itu Bang. Jadi sama juga inti keseluruhannya. Bang, Anda juga salah ini. Di dalam agama Islam, jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Kan saya sudah mengupload satu video, Bang. Saya sudah mengupload satu video dan itu sudah ditonton udah 1,5 juta orang kalau tidak salah menonton. Saya bilang begini. Saya meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNPT khususnya, sebuah badan yang menanggulangi penyakit masyarakat yang
telolis. Ya. Nah, saya minta supaya hadis-hadis yang menginspirasi orang Islam untuk melakukan kekerasan terhadap agama lain itu dihapuskan. Makasih Bang Jembret. Karena selama ini yang dipotong itu ranting-rantingnya, akarnya nggak dipotong. Maksudnya akarnya itu dicabut. Hadis-hadis itu dihapus saja. Ini statement saya dan saya pertanggungjawabkan statement saya. Kalau Anda mengimani hadis, Anda akan jadi pemberontak terhadap negara ini. Gitu loh. Karena hadis itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan dasar negara kita. Kita harus berpikir kritis Bang Edis. Jadi tergantung kita ngikutin ulama yang mana. Kalau yang saya ikutin kan ada yang udah almarhum itu Buya Sakur, itu saya sering ngikutin Buya Sakur. Kita harus Muslim harus berpikir kritis. Jadi kita harus jangan menerima apa adanya yang ada di situ. Kita harus disaring lagi dalam diri kita gitu Bang Edis. Kita harus pakai akal, logika. Iya, berarti Anda durhaka kepada Muhammad. Kenapa saya katakan durhaka kepada Muhammad? Karena Anda menganggap bahwa Muhammad mengatakan hal yang salah. Padahal barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah. Jadi gini loh, di dalam semua itu kan kita itu perlu update Bang Edis. Berarti menurut Anda Muhammad harus diupdate? Ya enggak, itu kan zamannya beda. Ini sekarang zamannya udah seperti ini, saya harus update dong. Ini dengan berarti menurut Anda ajaran Muhammad sudah ketinggalan zaman ya? Ya intinya harus update semua kan, itu gambaran, hidup ini gambaran Bang Edis. Iya, cuman begini, saya cuma pengen minta. Anda setuju nggak kalau ajaran-ajaran Muhammad itu harus ditinggalkan dan diupdate sesuai dengan kebutuhan zaman? Nah, kalau saya mungkin ya nggak semuanya gitu. Ya. Artinya sebagian ajaran Muhammad Anda tidak setuju ya? Nah, malahan kan Buya Sakur, saya ngikutin alur Buya Sakur, malahan kita harus berpikir kritis. Banyak yang hadis-hadis yang harus dihapuskan seperti itu. Kan di dalam Bang Edis pernah ngikutin ulama Buya Sakur nggak? Iya, kayaknya Buya Sakur tuh dulu sering nonton saya. Dulu saya itu kan sering upload video, tapi kan memang dulu saya itu nggak nampak wajah begitu loh. Sekarang aja saya nampak wajah kan. Nah, saya upload video bagaimana hadis begini. Akhirnya memang video-video saya, pandangan saya itu sering dibahas juga oleh Buya Sakur. Makanya jangan-jangan dia ngintip-ngintip saya. Saya tidak mengatakan siapapun, semuanya itu benar yang ada di alam semesta ini, semuanya benar karena kan. Tapi gini, ya, Bang Ahmad, Anda setuju nggak? Setiap orang yang membaca hadis, mengimani hadis, maka dia akan memberontak kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya mungkin tergantung dari karakter orangnya yang saya menerima. Kasih contoh aja. Saya kasih contoh. Lambang negara kita apa? Pancasila. Itu dasar negara. Lambang. Bhinneka Tunggal Ika. Waduh. Lambang negara kita itu burung Garuda. Oh ya, burung Garuda. Oke, ya. Burung Garuda, ya kan? Nah, menurut Muhammad, boleh nggak membuat gambar atau menyimpan foto atau membuat patung makhluk hidup? Menurut Muhammad? Ya kalau menurut saya sih nggak masalah. Bukan menurut Anda, menurut Muhammad. Menyimpan, membuat ya gambar ataupun patung makhluk hidup. Langsung ditelepon dia. Coba mau diangkat atau dimatikan? Diturunin aja ya, ntar kita sambung lagi. Sedikit, biar kita dapat poin nih. Menurut hadis, barang siapa yang membuat gambar ataupun patung makhluk hidup, tempatnya di neraka jahanam, kata Muhammad.
Nah, kau tahu main ke Istana Presiden, main kemana, main ke Monumen Pancasila, main kemana, itu patung Garuda di situ ada. Dan itu menurut Muhammad itu tapir itu. Bayangin berapa banyak dari telepon dia. Oh ya, turunkanlah. Gimana?